Cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 bersama kami tim Desain Grup Sekuritas Indonesia. Seperti biasa sebelum kami memulai, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih Pak Wisber, Pak Robertus, dan Pak Rudi atas konfirmasinya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya ya secara terbatas atau bearish moderat dengan support berada di 5083, sementara resisten berada di 5218. Untuk indeks saham regional pagi ini dibuka menguat ya di tengah peningkatan ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana pemerintah Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi baru atas 11 individu, termasuk juga pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, atas peranannya dalam mengawasi dan menjalankan kebijakan Beijing yang menekan kebebasan dan juga proses demokrasi. Selain itu juga para pejabat tinggi di Amerika Serikat mendesak Presiden Trump untuk mendepak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang melantai di bursa Amerika Serikat dan gagal memenuhi kewajiban auditnya per Januari 2022. Jadi yang ingin diketahui investor adalah apakah tindakan-tindakan Amerika Serikat ini akan berpengaruh atau membahayakan proses pembicaraan antara kedua negara mengenai review dari trade deal mereka ya pada tanggal 15 Agustus nanti melalui video conference. Dan juga tentunya investor ingin mengetahui bentuk dari balasan Tiongkok terhadap kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang diambil akhir-akhir ini. Jadi itu menimbulkan suatu ketidakpastian sendiri ya bagi investor. Selain itu juga investor mencerna perkembangan pada peluncuran paket stimulus di Amerika Serikat, di mana pembicaraan antara Partai Demokrat dan Gedung Putih ini ya buntu ya, sehingga Presiden Trump mengeluarkan 4 petunjuk presiden ya untuk menjalankan moratorium dari pengusiran oleh pemilik gedung atau eviction, dan juga pembayaran asuransi pengangguran sebesar $400 per minggu. Selain itu juga penundaan pembayaran pinjaman pendidikan atau student loan, serta penundaan sementara pajak tenaga kerja atau payroll tax. Lagi-lagi tindakan Presiden Trump ini dianggap oleh banyak politisi melanggar ini ya, wewenang dari Kongres, karena yang mempunyai wewenang atas anggaran belanja pemerintah Amerika Serikat adalah Kongres. Jadi ini dipastikan akan mendapatkan perlawanan hukum itu ya dari politisi kedua partai, baik Demokrat maupun Republik. Jadi itu juga menjadi fokus perhatian dari investor. Untuk kalender ekonomi minggu ini yang cukup penting adalah keputusan suku bunga oleh Bank Sentral New Zealand atau Selandia Baru pada hari Jumat nanti, pada hari Rabu nanti. Sementara dari Tiongkok sendiri akan ada rilis data
industrial production bulan Juli dan juga penjualan retail bulan Juli yang akan dirilis pada hari Jumat dua-duanya. Dari Amerika Serikat akan ada rilis data inflasi bulan Juli dirilis hari Rabu dan juga penjualan retail untuk bulan Juli yang dirilis pada hari Jumat. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Media Nusantara Citra atau MNCN. MNCN mencatatkan laba bersih sebesar 3,96 triliun rupiah untuk semester pertama 2020 atau turun 6,7% year on year dari 4,25 triliun rupiah. Penurunan ini diakibatkan oleh turunnya pendapatan iklan non-digital sebesar 13,51% menjadi hanya sekitar 3,20 triliun rupiah. Berikutnya adalah PT Cita Mineral Investindo atau Cita. Cita akan mengeksplorasi pasar baru untuk penjualan aluminiumnya. Cita melanjutkan pembangunan dari smelter grade aluminium yang miliknya. Pabrik ini akan mempunyai kapasitas produksi sebesar 1 juta ton yang diperkirakan akan selesai pembangunannya pada tahun 2021. Terakhir adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. TLKM mengantongi 66,85 triliun rupiah dalam bentuk pendapatan per tanggal 30 Juni 2020. Realisasi ini turun 3,58% dari periode yang sama tahun lalu yang pendapatannya sebesar 69,34 triliun rupiah. Jadi memang turun tipis dibandingkan tahun lalu. Untuk foreign flow analysis, tanggal 7 kemarin, asing mencatatkan net sale 1,07 triliun rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sale 38,53 triliun rupiah. Sementara untuk IHSG kinerjanya secara year to date minus 18,3. Sementara untuk LQ45 secara year to date minus 20,53%. Kita ke technical recommendation. Yang pertama adalah ACES. ACES trennya untuk jangka pendek bearish. Sementara untuk jangka menengah bullish. Trade buy di 1660 dengan target price pertama di 1700 dan target price kedua di 1750. Stop loss di 1615. Berikutnya adalah Pegas. Pegas trennya untuk jangka pendek dan menengah bullish ya. Kami merekomendasikan trade buy di 1210 dengan target price pertama di 1260. Target price kedua berada di 1340, stop loss di 1170. Berikutnya adalah BJBR. BJBR untuk jangka pendek trennya bisa dibilang sideways ya, kalau kita lihat di sini sideways. Dengan medium atau jangka menengah trennya cenderung untuk bullish. Trade buy di 910 dengan target price pertama 950. Sementara target price kedua di 990. Stop loss di 870. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini, dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di kolom question yang tersedia. Terima kasih.
Ya baik, mari kita mulai sesi Q&A-nya. Pak Robert menanyakan Tower INKP BNI. Tower kemarin cukup dalam ya penurunan, karena juga ada transaksi negosiasi itu ya, para broker asing. Kemarin nggak sempat ARB ya kalau tidak salah, tapi ditutup minus 6%. Kalau kami melihatnya masih oke sih ya untuk trennya seperti itu ya. Paling tidak masih menunjukkan uptrend, juga meninggalkan gap ya, kemarin agak gap down, sehingga potensi buy on weakness menarik juga. Tidak ada salahnya untuk koleksi buy on weakness gitu hingga di level sekarang hingga 1050, atau kalau ada pelemahan lanjutan misalnya ARB lagi, tidak menutup kemungkinan 1030-an ya. Kalau 6% penurunan 1020, kurang lebih 1020. Kemudian INKP dan BNI-nya. INKP cakep, sudah breakout. Dan kecenderungan jika sudah breakout begini akan mencoba untuk menuju resistance selanjutnya. Kemarin high yang terbentuk adalah level tertinggi sejak 2019 ya. Ya, sejak setahun lalu maksudnya. Potensi resistance kalau sudah tertembus ini, pertama mungkin boleh dipakai 9.000 dulu ya, 9.000. Dan tidak menutup kemungkinan kalau terus breakout ke 10.000. Kalau sudah punya posisi, tahan saja juga boleh hingga 9.000 paling minimum. Dan jika baru ingin koleksi, boleh perhatikan level MA5 di sekitar 8400-an ya. BBNI-nya masih sideways aja sih, kalau mau koleksi langsung juga masih oke. Kalau sudah punya posisi, hold aja. Kalau mau baru mau masuk ya, level sekarang juga masih boleh ya, hingga level 4500. Ya, kemudian Pak Riora nih menanyakan INTP, Pegas, dan ADI ya. INTP kemarin
ex dividend ya, sehingga ada adjustment sedikit penurunan tapi masih oke ya. Kalau bisa dapat barang atau bisa koleksi di 11.600 dekat-dekat Bollinger Band bawah sangat baik sih. Kemungkinan kalaupun tidak sampai sana maksudnya di level dekat-dekat sekarang 11.800 juga masih boleh. Potensi resistance pertama akan mencoba 12.500. Itu merupakan resistance yang harus ditembus untuk lanjut uptrend ya. Untuk Pegas, jika baru ingin koleksi 1.200 ya, paling tidak 1.200 kalau bisa di bawah itu lebih baik. Resistance sementara 12.70 dulu ya. Masih uptrend walaupun agak perlahan sekarang. Gap yang belum tertutup yakni di level 13.40 boleh dijadikan resistance di situ. Kemudian Adi Karya cukup berat juga untuk lanjut kenaikan, paling tidak mencoba untuk menuju level-level sebelumnya yang masa sideways-nya yaitu 640-an. Saat ini masih mencoba menuju 600 dulu ya, 600 kemudian 620 baru 640. Pak Paulus XL dan MAPI ya. XL kalau berniat untuk masuk boleh sih ya. Disarankan memang pelan-pelan dan karena potensi untuk lanjut turun pun masih ada sebetulnya. Kalau dia breakdown daripada 2.350. Tapi paling tidak peluang untuk rebound juga ada seperti itu ya, 50-50. Jadi ya tidak usah terlalu banyak juga untuk porsinya maksudnya jika ingin masuk di Excel. Mau di average down juga boleh, pakai cicil pelan-pelan level sekarang hingga 2.380-an ya. Resistance seharusnya berusaha mencoba ke MA20 lagi 2.700 ya. Kalau MAPI kecenderungan sih udah break resistance ya di MA20 ini. Kalau sudah di atas itu kemarin harusnya ke depan baik ya. Jadi uji juga kemarin. Tapi paling tidak resistance ke high ini dulu di 730 ya, sekitar 730. Jika break dari 730, potensi kenaikan lanjutan semakin terbuka lebar. Pak Wisber, BNGA, MNCN, MBR juga ya. BNGA, kelihatannya kurang menarik sih ya. Dari segi teknikalnya. Setelah kemarin sentuh MA200 di 800-an
malah ada sempat spiking dari 900-an. Nah, ini masa-masa berita penempatan dana itu ya, potensinya ke swasta gitu. Sekarang potensinya memang sih masih tertahan di sekitar EMA 50 ya. Kalaupun mau buy on weakness, pelan-pelan disarankan sih tidak usah masuk terlalu banyak. Volume juga cenderung tipis-tipis saja. Di level sekarang nanti resisten kemudian 780-an kurang lebih ya. Bagaimana MNCN? MNCN menarik sih ya, beberapa hari menghijau. Tapi tadi juga ada beritanya ya bahwa pendapatannya turun sepanjang semester 1 ini 6,7%. Didorong oleh penurunan pendapatan iklan ya yang menurun. Kelihatannya pergerakan mungkin ke resisten ini saja 910, 915 cukup lumayan menghijau beberapa hari juga, jadi potensi profit taking juga tidak tertutup ya, maksudnya masih terbuka maksudnya. Kalaupun baru ingin masuk, wait and see dulu sih ya, bagaimana pergerakan ke depan. Tapi andaikan dia kuat dan malah breakout dari 920, breakout saja boleh. Kemudian Antam sih masih kuat uptrendnya, walaupun kemarin close tidak di level tertingginya ya, tapi masih tinggi juga gitu. Tidak menutup kemungkinan mencapai 900 dulu ya, yaitu level pembukaan di 2020 sih ya. Untuk Antam masih boleh di hold. Kemudian SMBR cukup volatile sih SMBR, dan pergerakan selama 1 hari juga demikian. Volume baru-baru ada spike hari belakangan ini. Cukup riskan kalau mau masuk, dan di level sekarang udah agak tinggi sih. Kalaupun baru ingin masuk, buy di kisaran 480 ya, di bawah 480 kalau bisa. Seperti itu. Pak Angga Dwi, BTN, Pegas, BTN menarik sih ya. MACD juga agak membaik. Level-level di bawah atau 1300 pas lah ya, kalau sampai level sekarang hingga level 1300 mungkin bisa di pecah harganya gitu ya kalau mau masuk. Masih menarik untuk BTN mencoba untuk recover daripada resistance-nya di atau high sebelumnya 1350, 1360-an. Untuk Pegas, Pegas sudah tadi ya, kalau bisa dapat 1200
apalagi kalau dapat di bawahnya masih oke sih ya untuk Pegas. Mayora Cleo, Pak Ahmad. Mayora agaknya penguatan kemarin cukup signifikan, tapi juga mengundang aksi profit taking yang lumayan. Boleh perhatikan hari ini bagaimana MA20 ini harusnya menjadi topangan ya. Kalau kuat tertahan di sini di sekitar harga sekarang, potensi rebound masih ada, tapi boleh perhatikan kalau ada pelemahan lanjutan hingga 2240 dan ke bawah, tampaknya jangan masuk dulu. Ada potensi koreksi lanjutan gitu ya di MYOR. Cleo memang sih masih di atas MA5 ya pergerakannya. Kalau mau masuk agaknya cukup ketinggian. Kalau sudah punya mau di hold boleh, tapi siap-siap realisasikan keuntungan juga kalau ada penguatan hingga 540 atau seperti sebelum-sebelumnya hingga 560. Seperti itu. Bu Lydia, XL MNCN-nya juga sudah ya tadi ya. Kalau Japa ada LPF. Japanya menarik sih ya, masih di level-level bawah gitu ya, dalam arti mencoba untuk rebound 1000 kemarinnya tertahan. Boleh saja pelan-pelan, tapi dan pembalikan arah mungkin tidak di-expect dalam waktu yang cepat juga gitu ya. Dan akan ada waktu yang tidak lama juga, yang tidak cepat juga gitu maksudnya. Kalau sudah punya mau average di bawah 1050 ini masih oke ya. Kalau baru ingin masuk, ya level sekarang sih masih oke sebetulnya. Berusaha untuk mencapai 1100 kembali ya. Breakout dari 1100 makin konfirmasi lagi akan ada pembalikan arah. Kemudian Adaro masih berkutat di sini aja sih. Tapi minimal masih oke pergerakan. Mencoba resistance, mencoba menuju resistance 1130 kurang lebih. Dan high sebelumnya 1160. Kalau baru ingin masuk mungkin 1080 lah ya kalau bisa. Buy on weakness di sekitar situ. Kalau LPPF bagaimana? PPF memang kelihatan sudah murah ya, tapi potensi penurunan lanjutan tidak tertutup juga, mengingat kondisi retail juga masih masih berat gitu. Sektor retail maksudnya. Terlihat juga kalau berkaca pada laporan keuangan LPPF cukup lumayan terefleksi gitu lah ya. Memang sih sekarang di level-level support, kalaupun mau cicil pelan-pelan ya boleh juga, kalau bisa di bawah level 1200 sih untuk LPPF. Tapi mungkin resisten kalau mau main jangka pendek 1350 terlebih dahulu. Oke. Pada Meria, Pegas XL-nya sudah. HMSP kemungkinan masih berat sih ya. Overall masih
downtrend sebetulnya minornya gitu ya. Support ya dipakai di low sebelumnya aja boleh di 1620 ya, 1620, 1600-an. Resistance boleh dipakai 1720 ya, atau 1700 terlebih dahulu. Kemudian Pak Hendrali BRPT, P1 MNC. BRPT spek baik, kalau tertarik boleh sih ya, tapi manfaatkan atau siap-siap cut loss juga, maksudnya kalau dia breakdown dari 850 ya. Kalau untuk lanjut penurunan masih ada. Kalaupun bertahan memang di level 900 ini, harusnya memang next resistance menuju 1000 kembali, lalu 1080-an ya. Kurang lebih seperti itu BRPT. P1 dan MSC. P1 sih masih tertekan ya, aksi jualnya masih kenceng ya. Kalaupun mau koleksi dan tampung di bawah, level ideal di sekitar 330 ya. Tapi tidak tahu sampai sana atau tidak. Kalau tidak, kalau ingin koleksi, khususnya untuk jangka panjang ya, 360 lah ya, paling tidak yang paling terdekat dari sini untuk P1. Bagaimana nanti ya setelah opening? Masih on track tadi ya, menuju 910, 915. Boleh diperhatikan resistance tersebut. Kalau sudah kena dan mau realisasikan profitnya masih boleh juga untuk realisasikan, kecuali dia breakout. Kalau belum ada posisi, nanti saja tunggu breakout 920. Jika kuat breakout, boleh buy on breakout. Ibu Palupi lanjutkan. MDK Telkom MG. MDK ini ketinggian sih ya, kalau baru mau masuk, saatnya profit taking udah sentuh 2100 malah kemarin ya sempat. Aksi profit taking aja dulu, dan kelihatannya juga sudah naiknya kencang sekali lah ya, berapa persen ini udah kencang banget. Tapi kalau baru mau koleksi MA5 ini, kemudian MA9 lah ya, range di situ boleh dipakai untuk koleksi jika berminat. Weakness paling ideal mungkin di 1900 ya, tapi melihat harga sekarang nampaknya belum ya. Mungkin di sekitar 1950 terdekat di harga sekarang hingga 1900. Tapi karena memang juga di drive oleh kenaikan harga emas gitu, jadi perhatikan juga harga emas, bagaimana pergerakannya gitu ya, karena cukup berkorelasi tinggi ya MDK dan emas. Yang mana memang emas juga ada penurunan sedikit ya. Di hari ini, hari kemarin juga ada penurunan, tapi masih di level 2030 US dollar per troy ounce. Sebenarnya PSAB kita lihat
mirip-mirip juga sih ya. Ada koreksi sedikit tadi, tapi penguatan pembelian juga masih oke. Level-level kalau sampai 260, level low-nya 262 malah ya. Boleh diperhatikan. Kemudian Telkom susahnya untuk break daripada MA20, tapi kalau sempat ada penurunan di 3.000 ke bawah ini, boleh sih pelan-pelan untuk koleksi. Saat ini MA20 akan jadi resistance lagi 3.040 saat ini ya. Kemudian ITMG oke sih ya, tapi memang pelan-pelan saja pergerakannya dan cukup volatile hariannya gitu ya. Ini 8.125 menjadi level resistance yang harus ditemui jika ingin ada pelanjutan uptrend ya. Buku Sumastuti, BRI dan Wika mohon advice. BRI-nya di bawah 3.100 sih ambil dulu, atau di 3.100 pas juga ini. Boleh koleksi pelan-pelan di BRI. Kalau bisa di bawah 3.100 lebih baik sih. Kalau Wika agak konsolidasi di sini ya Wika. Mungkin lebih baik harganya kalau dapat di bawah 1.100 juga hingga 1.070-an ya, 1.070. Fariki Cleo, ada yang nanya juga ya, DMND kapan waktu yang tepat untuk entry? Kelihatannya udah ketinggian sih Cleo. Volume juga sudah kembali lagi ke level sebelum ada peningkatan signifikan ini. Cleo di level harga sekarang, coba sambil kita lihat beberapa PI atau PBV-nya. PI annualized sudah 47 kali, PBV 7,5 kali. Jadi cukup besar sih ya. Dan cukup mahal di level harga sekarang. Lebih seperti itu. Diamond, DMND Diamond ya. Oh iya betul. Ada error chatnya sebentar. DMND. Ini buka yang lain masih mau nih. Mantap. DMND. Ntar kita balik lagi ke DMND-nya ya. Antam tadi Budiana juga menanyakan Antam nampaknya profit taking dulu ya. Tidak ada penguatan lanjutan. Dan penguatan kemarin sih lumayan kuat sih ya. Kalau baru ingin masuk Antam 785 hingga 800 saya untuk buy on weakness di Antam. Bu Mary, Cepin, PTSN, Gia. Cepin menarik sih ya.
Jepin menarik ya. Memang sekarang nampaknya berusaha menguji resistance 6370. Kalau baru ingin masuk di level sekarang juga boleh sih ya, tapi alangkah lebih baik juga diberikan di level dekat-dekat open 6250. Petasan PTSN, aduh udah ketinggian. Kalau baru tadi cepat dapat persukaan, mau keluar dulu juga boleh. Kalau baru mau masuk sangat spekulatif, sekarang udah 18%, padahal laporan keuangan Q2-nya masih minus ya. Coba kita pakai valuasi yang lain. PBV 1,2 kali masih oke lah ya. PI 16 kali. Kalau spekulatif, tapi harusnya jangan terlalu banyak-banyak porsinya. Di level sekarang ya 260 sih ya, tapi level spekulatif buy karena ini merupakan level tertinggi sejak awal 2020-an lah ya. Jadi kalau memang cukup kuat ya untuk kemungkinan untuk mencapai paling tidak 300 dulu. Memang spekulatif ya. Untuk yang sudah punya atau ingin keluar sih boleh aja untuk merealisasikan gainnya. GIAA Bu Mary tadi ya. Masih berat sih Bu Garudanya, dan di drive oleh sentimen aja. Dari sisi kinerja pasti akan masih berat lah ya 2020 ini. Boleh switch saja ke saham lain sih yang lebih menarik dan tidak se-volatile Garuda ini. Kemudian Bununa dari XL ya. XL coba kita lihat setelah opening. Kelihatannya memang akan ada konsolidasi dulu. Kalau bisa dapat di 2400 pas, level yang menarik untuk punya XL di average itu sih. Bu Mary tekimnya juga tadi ya. Tekim memang tujuh 200 resistance dia, atau 7 ya sekitar itu lah ya, 200. Berusaha memang untuk break dari MA20 ini dulu. Level yang menarik untuk masuk kalau mau koleksi ya level dekat-dekat open sekarang, open hari ini maksudnya 6675 6700 masih boleh. Kalau BMRI buat levelin MBMRI masih ditahan sih, masih boleh berusaha untuk menuju resistance atau melampaui resistance 6000 pas ya, 5900 hingga 6000. MAPI HMSP tadi sudah ya Pak Martin. MAPI masih sini-sini aja ya. Memang cukup baik sih ya, mencoba break daripada tren. Nah, level sekarang kalau baru ingin masuk sih masih boleh hingga 680. Resistance mencoba menuju 730 dulu. MSP juga demikian ya. Mencoba patah tren juga, tapi sih masih downtrend channelnya untuk minornya, untuk jangka pendeknya.
kecuali terus menguat dan mencapai 17.20, mungkin peluang untuk pembalikan arahnya semakin terkonfirmasi lah ya. Pak Arya Bandoro, United Tractor, stokastik sudah oversold, MACD belum dead cross. Stokastik udah sedikit oversold sih ya, tapi ada yang bilang juga stokastik memang kurang begitu prediktif gitu ya. Ketika ada tren yang berlangsung gitu, dia lebih cocok ketika sedang sideways. MACD sih menunjukkan sih masih kuat ya, penguatan di tractor. Sedikit si profit taking, tapi kalau memang volume yang kuat kembali, keesokan harinya tidak untuk mungkin untuk lanjut ya. Nah ini merupakan level tertinggi sejak malah udah melampaui level 2020 ya, karena itu merupakan signifikansi juga ya, udah recover gitu dan melewati batas resisten sebelumnya, yaitu 33.800. Kalau baru mau masuk emang katanya sih ketinggian sih ya kalau baru mau masuk. Kemudian Bu Reni, ESA, HMSP, United Tractor, barusan ya United Tractor-nya, HMSP-nya juga, SSA, spekulatif sih dan dipakai untuk trading harian aja. Memang range tidak kemana-mana ya. Kalau bisa dapat harusnya di 150 kemarin atau beberapa hari lalu, dan mungkin resisten 160 ya hingga 166. Kalau Pak Antoni WSBP, Kalbe, Sido. WSBP masih tertekan sih ya. Kalau mau nampung nanti dulu sih, ini udah dekat support, kelanjut kemungkinan ya peluang untuk breakdown dari sana lagi sih ya. Support selanjutnya mungkin 150, pertama sih 165 dulu, 165, kemudian 140-an lah ya, 150, 140. Kemudian Kalbe, kalau mau ditahan masih boleh, signifikansi masih uptrend juga, dan untuk lanjut uptrend untuk lebih terkonfirmasi 1635, 1640 harus di breakout. Sido udah ketinggian sih ya, kalau baru mau masuk, kalau mau realisasikan profitnya boleh sih untuk Sido. Di dekat-dekat level sekarang juga boleh. Bu Trisha, S dan Rax bagaimana? Boleh masuk atau tidak? Mungkin lebih kepada S Hardware masih oke, karena juga berada di rentang support MA20 ini. Masih oke sih ya untuk entry. Resisten 1700 dulu, lalu ke 1750. Breakout daripada 1750 apalagi mencapai 1800 terus. Lanjutan uptrend masih terbuka lebar. Kalau RALS baru-baru ini aja ya ada pergerakan
breakout mungkin lebih kepada S sih ya kalau cara pergerakannya, tapi ini takutnya hanya beberapa saat aja dan belum terrefleksi juga sih di kinerja laporan keuangannya. Paling tidak 650 atau 640 resistance-nya lanjutan kalau misalnya termasuk ditembus tadi 640-nya 674. Bu Linda BRI BRIS BRPT BRI tadi sudah ya. Kalau bisa di 3100 koleksi saja. Kalau belum punya apalagi, kalau bisa sih 3100 ke bawah. Kalau BRIS kelihatannya sih sudah habis kalau mau masuk ya. Kalau sudah punya boleh realisasikan profitnya, kalau baru mau masuk kayaknya cukup lumayan riskan di level tinggi-tinggi seperti ini. Kemudian BRPT tadi kita lihat setelah open BRPT kalau mau spek boleh di sekitar sini, tapi siap-siap cut loss juga kalau ada penurunan hingga di bawah 850. Kalau bull Pak Herianto, bull secara kinerja baik ya, dan melampaui ekspektasi. Bahkan tunggu sebentar ya. Bahkan EPS pada kuartal 1 2020 ini hampir menyamai EPS 2019 secara tahunan gitu ya, karena signifikansinya sangat besar. Kemudian memang PBV juga masih oke 0,7, PE secara annualized 2,7 kali. Sayangnya memang sudah terrefleksi di kenaikan yang super signifikan ini ya. Sejak Maret lah ya kurang lebih. Untuk masuk di level sekarang agak riskan karena secara teknikal masih baru permulaan untuk tren ya. Tapi masuk ke watchlist masih boleh lah ya, ketika nanti sudah agak terhenti gitu ya tekanan jualnya boleh diperhatikan untuk bull, tapi saat ini sih belum untuk masuknya Pak. Semi United Tractor kalau baru masuk sangat tinggi sih ya, paling ideal 23.000 di level 23.000 yaitu di level MA5 maksudnya. Bull juga ya tadi menjawab pertanyaan Pak Rusdinal. Pegas apakah asing banyak keluar dari Pegas? Kalau asing year to date 1T sih, memang secara pasar keseluruhan juga banyak keluar dari Pegas sih asing di pasar IHSG secara keseluruhan. Level 1T ini sih masih oke, tidak sebesar yang lain lah ya. Perbankan itu 1T maksudnya year to date ya. Tidak sebesar perbankan yang lain secara year to date atau bahkan Telkom ya. Year to date sudah 6T. Oke sih Pegas. Kemudian
Pak Poniman, Antam, PTBA juga sudah. PTBA-nya belum, Antamnya yang sudah. 800 kalau bisa untuk level entry-nya jika ingin masuk Antam. PTBA berusaha tembus resistance 2090 ini ya. 2100. Tembus dari sana 2140 hingga 2180 boleh sih ya. Tidak menutup untuk menutup gap ini ke depannya. Kalau baru ingin masuk, enaknya sih di level 2000-an atau di bawah 2050 maksudnya. Tapi kalau ingin menunggu konfirmasi, ya break daripada 2100 breakout, boleh aja untuk buy on breakout. Link SMR Pak Haikal. Secara teknikal sih tidak menarik sih ya linknya. Penurunannya bahkan sebelum 2020 masuk ya, udah ada penurunan di link. Sebaiknya sih boleh switch saham lain dulu untuk yang lebih menarik ya secara tekniknya. Tower dan BRI coba kita lihat juga ya. Untuk Pak Herman, bagaimana pergerakan hari ini Tower? Turun sih ya, tapi tidak terlalu seturun kemarin. Kalau ada penurunan lanjutan hingga 2000 saja ya, 1020. Asumsi tadi minus 6%-an lagi hari ini. Baru boleh belanja sih ya. Kalau sekarang ya pelan-pelan saja average kalau misalnya ingin masuk di tower 1050 kan level idealnya. Kemudian BRI-nya sudah ya. Bu Melinda, NKP, GGRM 5. NKP udah duluan ya, tapi agak lagging. Udah break resistance juga, sehingga signifikansinya sangat bagus gitu ya ke depan, dan sudah melewati pembukaan tahun 2020. Karena ada resisten di 9250 terlebih dahulu, boleh dipakai sebagai acuan terlebih dahulu. Kalau GGRM bagus ya, GGRM udah break dari PMA 200. Kalau sudah punya ya di hold aja masih boleh Bu. Kalau baru ingin masuk, mungkin kalau 50.000 tidak dapat, kalau lebih baik sih 50.000 pas. Di dekat harga open sekarang masih boleh 50.500-an. Kalau KF udah dibuka suspensinya ya. Oh, masih naik lagi. Agak hati-hati aja sih kalau baru ingin masuk. Kalau sudah punya posisi, rasakan keuntungannya saja dulu. Karena pergerakannya sangat signifikan. Dan lebih baik direalisasikan terlebih dahulu. Karena ada beberapa gap juga ya yang akan ditutup dan tidak menutup kemungkinan untuk ada koreksi ke depannya. Lanjut, Bu Emi, Tins Inco Indi. Overall masih uptrend si Tins-nya. Kalau mau buy on weakness, saatnya ini lah ya. Kalau sampai 760 seperti tadi 770 lah ya, untuk buy on weakness menarik untuk Tins.
Level support selanjutnya kalau break dari 760 bisa mencapai 710. Kemudian Inco sih tinggi ya, udah tinggian kalau baru mau masuk. Dan level ideal mungkin di terdekat 3600 hingga 3525. 3600 dulu lah ya kalau baru ingin entry. Cukup signifikan karena ini level pembukaan 2020 juga ya, di sekitar 3600-an ini. Setelah break level tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mencapai resistance sebelumnya 3700-an ya, hingga 3900. Itu untuk Inco, Indi sudah breakout MA200 juga, akan tapi Bollinger Band makin muncul ya. Kemungkinan pergerakan tidak sesignifikan sebelum-sebelumnya dulu. $1050 akan jadi resistance. Seperti itu. United Tractor masih di level sini aja ya. Tadi signifikan kalau idealnya maksudnya di level 23.000. MA5 ya 23.000. Memang sudah agak overbought sedikit. Tapi belum terlalu overbought juga. MACD masih sinyalkan lanjutan uptrend gitu ya. Tadi di MND ya belum bisa ya. Saya nggak ngerti juga nih kenapa di MND nggak bisa. Tapi sekilas saya lihat di RTI 950 ini level-level tertinggi selama sebulan terakhir mungkin ya. Hampir, yaitu sebulan terakhir 960. Mungkin akan menguji 960 itu dulu. Tapi perhatikan juga memang volume tidak terlalu liquid ya untuk DMND ini. Lebih seperti itu. PTBA resisten Bununa 2100 dulu Bu, untuk konfirmasi buy on breakout saja, breakout dari 2100 kemudian 2150, dan jika terus breakout dia untuk kemungkinan untuk menutup gap di sini. Tins tadi ya, Pak Wisber, Tins masih oke sih untuk 770 760 level-level buy on weakness level hari ini. Walaupun ada penurunan seperti di ini ya, awal-awal Agustus. Nah, sekarang juga masih awal sih ya, tanggal 5 Agustus mencapai MA20 boleh dijadikan support yaitu 710-an ya. Jadi range inilah ya untuk level buy on weakness. Overall plan di Tins. Seperti itu Pak Whisper, dan ya terasa juga sudah lewat jam 9.30. IHSG sempat dibuka melemah, sekarang malah berbalik arah yang menuju ke zona hijau. Semoga stay terus di zona hijau sampai sore nanti. Kami sudahi dulu webinar pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di esok hari. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.